kita sudah ada band director dan juga ketua pelatih marching band kita Handayani, Dinas Pendidikan Aceh, ketua pelatih marching band Polda Aceh, dan mulai marching band sejak tahun 2003. Dari Aceh langsung saja kita sambut Taufik Hidayat atau akrab dipanggil dengan Toya. Silakan Toya. Oke, semuanya selamat sore. Di sini kalau di Aceh sore nih, sana mungkin siang atau malam ya. Kita seluruh Indonesia ya. Iya, di Diki udah jam buka puasa. Selamat buka puasa deh. Oke, perkenalkan ya, saya Toya. Mungkin langsung aja Toya. Oke, saya di sini kebetulan ingin membahas dari segi musik efek ya. Kebetulan pada GPMB 2019 ini saya hadir langsung dari GR sampai dengan semifinal, final saya nonton langsung. Cuman mungkin kalau dari secara segi teknis, mungkin panel-panel sebelumnya Kak Sehat sampai dengan Mbak Kiki sudah memberikan solusi dan semuanya. Mungkin udah banyak dapat, dan mungkin pembahasannya juga hampir-hampir rata semua mendekati hal yang sama, karena kedua band ini sebenarnya adalah band yang memang sudah diukur kehebatannya dan penampilan yang sangat bagus di GPMB 2019. Tapi di sini saya ingin berbicara ya, memberikan perspektif saya dari selaku saya sebagai penonton pada waktu itu, karena saya pada saat GPMB itu memang duduk di posisi center di tengah di VVIP-nya dan melihat semua dan gerakannya. Oke, ini untuk marching band Universitas 11 Maret di bagian sini ya. Itu betul-betul dari mungkin kalau kita bilang best golden moment ataupun best momennya kedua band ini banyak yang saya pengen utarakan, cuman karena waktu ya. Jadi ya. Oke, ini dia tadi dalam kalau bilang skin ini ataupun part ini adalah part yang membuat saya itu paling senang dari part-part yang lainnya yang memang juga yang dibilang part yang sangat mudah, part yang sangat senang di Palmer ini. Tapi kenapa saya bilang part ini sangat baik, part yang bestnya mereka menurut saya, karena di sini saya melihat langsung bahwa impact dari tepuk tangan penonton sendiri, saya sendiri selaku yang penonton, saya merasakan benar-benar bahwa ceritanya tersampaikan dengan baik. Nah, kalau kita memang nonton pertunjukan di Palmer ini, kita melihat bahwa sebelumnya itu ada kejadian hama wereng dan sebagainya, petaninya lesu dan kemudian dengan kejadian ini ya ditambah dengan musikalitas ya, mungkin dari segi aransemennya itu sangat baik ya. Terus kemudian progresi chord-nya juga baik. Jadi si arrangernya ini saya menilai arrangernya sangat pandai mengulik chord ya. Dengan melodi yang begitu-begitu saja, dengan yang sama cangkul, tapi dia bisa menghasilkan suara, bisa menggambarkan beberapa suasana, dari suasana sedih, suasana senang, suasana riang, sampai dengan tiba-tiba grande di bagian situ menciptakan, dan saya melihat sendiri bahwa semua orang, dan saya sendiri ya, saya berbicara perspektif saya, bahwa situ kita klimaks dalam melihat adegan ini, dan apa yang ingin WNS sampaikan itu tersampaikan sangat baik ya. Terus kemudian kontras dan tekstur yang sangat baik terjadi di sini. Terus kemudian perubahan tempo ya, dari allegro menjadi sangat ini, pokoknya di sini adalah sangat best momennya UNS. Itu sih yang saya mungkin dari segi teknisnya mungkin ya panelis lain sangat tahu. Cuman saya memberikan apresiasi yang sangat baik, terutama untuk arrangernya. Tapi kalau mungkin kawan-kawan perhatikan bahwa di UNS ini punya sebuah ide yang baik dengan menggunakan si playernya sebagai pada kejadian hama wereng tadi, si pemainnya itu menjadi padi-padinya gitu. Jadi tersusun jadi berapa blok padi, 4 padi, terus kemudian wereng datang. Tapi kemudian selesai, tapi saya cuman memberikan saran bahwa itu warna ya. Mungkin kalau memang si player brass-nya itu digunakan sebagai padi, mungkin warna kostum warna birunya kurang tepat sih. Tapi overall pada saat itu bagus. Oke, itu untuk UNS ya. Selanjutnya untuk Waditra Prima Sanggata. Aku bersumpah tidak akan makan buah pala sebelum Nusantara bersatu.
Oke, itu dia ya untuk WPS. Nah, diawali dengan voice over Mahapati Gajah Mada yang tidak akan makan buah pala sebelum Nusantara Madu. Itu membantu banget. Kalau tadi Mbak Kiki bilang voice over-nya mungkin seperti suara penyiar radio, tapi bagi saya ini sih cukup ya. Kalau saya sendiri cukup, itu membantu building musiknya itu dari situ bikin besar, disambut dengan grand overture yang sangat baik, dan dilanjutkan dengan high energy brass-nya dan sampai dengan klimaks pertunjukan ini diberikan ini semua, dan ini adalah best momennya WPS menurut saya ya. Kita lihat memang di situ sampai dengan selesai pagelaran tepuk tangan nggak berhenti dari bagian sini sampai dengan selesai ya. Yang saya komentari dari Mahapati ini adalah saya memberikan apresiasi yang besar untuk tim pelatihnya dan arranger, karena memang dari segi look ya, dari segi kostum, display, dari segi musik mungkin mereka komplit ya, sangat menceritakan dan sangat baik. Mengangkat cerita yang semua orang Indonesia tahu tentang Mahapati Gajah Mada. Mungkin kenapa saya memilih momen ini di antara momen-momen yang banyak yang mereka tampilkan, karena di sini saya pribadi, kita kan mungkin orang Indonesia tahu ya, kita pada pelajaran sejarah yang menceritakan tentang Mahapati dan adanya namanya Sumpah Palapa. Nah, ketika saya berada di bangku penonton, ya, voice over-nya Mahapati Gajah Mada, saya seperti flashback ke belakang, teringat guru saya mengatakan bahwa ada Sumpah Palapa lo Mahapati Gajah Mada. Jadi seperti saya melihat cerita yang dulu saya belajar di SD, bisa ditampilkan dengan epik di lapangan GPMB, dan saya anggap itu sangat berhasil. Ya, terus kemudian dengan penggunaan tangga nada pentatonik ya, terutama pentatonik daerah tradisi Indonesia yang digunakan oleh arrangernya, sangat baik ya. Storyline yang mudah dicerna ya, sangat sebenarnya dari storyline yang mudah dicerna ini punya plus dan minus. Plusnya adalah membuat penonton lebih mudah mengerti show kita, tapi ada kadang-kadang bahaya juga storyline yang mudah dimengerti ini apabila divisualisasikan dengan tidak baik, tidak sesuai dengan yang lain, itu akan membuat show-nya panci gitu kan. Tapi overall dua band ini sama-sama menggunakan storyline yang memang mudah, easy dimengerti oleh semua penonton, sehingga mengangkat, dan eksekusinya pun sangat baik gitu. Jadi terutama ini mohon maaf saya ingin bilang untuk WPS itu dari awal saya memang sudah menjagokan ya, sudah memang wow ini pasti menang dari JR sudah ini. Tapi untuk ONS pertama kali saya underestimate, saya lihat oh belum tahu ya. Tapi ketika semifinal, ketika dia main lagu Cangkul Cangkul, wah seperti kata Mas Sehat tadi ya, jadi ada sebuah melodi ya, dengan hanya satu melodi, pattern melodi itu saja, tapi digunakan progressive chord yang mayor, minor, aguente, diminished, dia menggambarkan sehingga sangat menari-nari di kepala saya, dan itu best moment dari Kak. Oke, dari saya cukup itu, mungkin panelis lain akan menambahkan.